Bismillah, Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a huda. Anak-anak yang kami cintai karena Allah Tabaraka wa Ta'ala, khususnya grup keluarga kelas 6 SD Islam An-Nida yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita lanjutkan pembahasan kita pada pelajaran fikih di bab tentang seputar zakat, yang dimana telah kita pelajari bersama pada pertemuan sebelumnya tentang orang-orang yang berhak mendapatkan harta zakat. Hal ini sebagaimana yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-60. Kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilin 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin fi sabilillah wa ibnis sabil fariidatan minallah wallahu alimun hakim. Jadi harta-harta zakat itu berhak bagi mereka atau untuk lil fuqara, kata Allah Azza wa Jal, orang-orang fakir, maka berhak mendapatkan harta zakat, yang dimana mereka orang-orang fakir yang tidak memiliki harta, orang-orang fakir yang tidak memiliki harta atau kekayaan yang dapat mencukupi kebutuhannya, bahkan yang tidak dapat mencukupi kebutuhan tanggungan-tanggungannya seperti istrinya atau anak-anaknya, meliputi makanan, minuman, ataupun tempat tinggal, atau bahkan bajunya, pakaiannya, maka orang fakir ini berhak untuk mendapatkan harta zakat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan di dalam firman-Nya di surat At-Taubah ayat 60. Innamas shadaqatu lil fuqara, kemudian wal masakin, dan orang-orang miskin pun ia berhak mendapatkan harta zakat. Walaupun orang-orang miskin hakikatnya sama, orang yang tidak memiliki harta yang dapat mencukupi kebutuhan hidupnya, dan kemiskinannya itu tidak diketahui oleh orang lain, serta tidak meminta-minta. Namun orang miskin kadang-kadang kesusahannya itu lebih ringan daripada orang-orang fakir, tetapi terkadang juga lebih berat. Jadi orang fakir mah dia yang tidak memiliki harta untuk memenuhi kebutuhannya dan kebutuhan tanggungan-tanggungannya. Atau adapun orang miskin, perbedaannya dia sama, tidak memiliki harta atau kekayaan, namun dia tidak dilihat orang lain yang utama. Kemudian perbedaannya, dia orang miskin masih sanggup memenuhi tanggungan-tanggungan keluarganya seperti istri, anak-anaknya, atau yang lainnya. Tidak seperti orang fakir. Namun terkadang pula ujian kemiskinannya itu lebih besar dari orang-orang fakir, namun kadang pula lebih ringan, seperti itu. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan, mewajibkan bagi orang yang mendapatkan harta zakat, yaitu adalah kepada wal amilin, pengurus zakat, yang pengelola zakat, amil, wal amilin 'alaiha, kemudian wal mu'allafati qulubuhum, dan bagi orang-orang yang hatinya lemah, orang mu'allaf yang masih atau baru masuk Islam, yang belum mengenal Islam lebih jauh, yang hatinya masih lemah, yang keislamannya masih lemah, masih kurang. Tujuannya apa? Agar ia menumbuhkan rasa cinta kepada agama Islam, makanya ia berhak diberikan harta zakat. Kemudian wa fir riqabi wal gharimin fi sabilillahi wa ibnis sabil, dan bagi budak yang ingin merdeka karena Allah Tabaraka wa Ta'ala, orang-orang yang berhutang, orang-orang yang jihad di jalan Allah Azza wa Jal, orang-orang yang dalam perjalanan atau musafir, inilah mereka 8 orang inilah yang berhak mendapatkan harta zakat, sebagaimana yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan di dalam surat At-Taubah ayat 60. Fariidatan minallah, di lanjutan ayatnya, potongan ayatnya, fariidatan minallah wallahu alimun hakim. Dan yang demikian itu sebagai sesuatu ketetapan yang
diwajibkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Kita lanjutkan atau kita langsung masuk pada pembahasan inti kita pada pertemuan di pagi hari ini, yaitu tentang orang-orang yang tidak berhak atau yang bahkan tidak boleh menerima zakat. Itu ada tiga. Yang pertama, seorang muslim yang tidak dapat memberikan zakat kepada orang yang wajib dinafkahinya, seperti kedua orang tuanya, anak atau cucu atau istrinya. Ya, jadi yang pertama, seorang muslim tidak dapat memberikan zakat kepada orang wajib dinafkahinya, seperti kedua orang tuanya, itu wajib untuk dinafkahi. Kemudian anak, cucu atau istrinya. Kemudian yang kedua, zakat tidak diberikan kepada keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi keluarga Nabi, siapapun itu yang ada kekeluargaan kepada Nabi, baik cucunya, pamannya, ya, saudara-saudaranya, maka dia tidak berhak mendapatkan harta zakat. Karena kemuliaan mereka adalah Bani Hashim, keluarga Ali, keluarga Ja'far, keluarga Aqil, keluarga Al-Abbas. Nah, hal ini atau dalilnya sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Inna sadaqata la tanbaghi li ali Muhammadin sallallahu alaihi salatu wassalam, innama hiya awsakhun nas. Sesungguhnya zakat itu tidak layak diberikan kepada keluarga Muhammad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi salatu wassalam, karena zakat merupakan kotoran manusia. Ya, makanya salah satu cara untuk membersihkan harta kita, membersihkan, mensucikan jiwa kita, itu dengan menunaikan zakat, mengeluarkan zakat. Di dalam surat di juz 30 ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya, wa ma qad aflaha man tazakka atau qad aflaha man zakaha, maka sungguh beruntunglah bagi orang-orang yang mensucikan hartanya ya. Dan para ulama mentafsirkan ayat tersebut ya, yang dimaksud orang-orang yang mensucikan hartanya adalah orang-orang yang mengeluarkan zakat ya. Jadi pada poin kedua ini, orang yang tidak boleh menerima zakat, yang tidak berhak menerima zakat adalah keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga adalah zakat tidak boleh diberikan kepada orang kafir dan orang fasik, seperti orang yang meninggalkan sholat, orang yang melecehkan syariat Islam, yang mengejek agama Islam, syariat agama Islam, orang yang KTP-nya cuma Islam, mereka disebut fasik. Yang tidak sholat, yang tidak puasa, maka tidak boleh atau bahkan tidak berhak mendapatkan harta zakat. Hal ini sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim. Zakat itu diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan diberikan kepada orang-orang fakir di antara mereka. Jadi orang-orang kafir dan orang-orang fasik itu tidak boleh dan tidak berhak mendapatkan harta zakat ya. Jadi ada 3 orang yang tidak boleh mendapatkan harta zakat. Yang pertama, orang-orang yang wajib dinafkahi seperti istri dan anak-anak ataupun cucu dan juga kedua orang tuanya. Kemudian orang kafir dan orang fasik dan keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun orang-orang yang berhak menerima zakat itu ada 8. Adapun orang-orang yang tidak berhak mendapatkan harta zakat itu ada 3. Wallahu taala alam bisawab. Semoga yang sedikit ini dapat kita cukupkan pertemuan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.